Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, teman saya Arsinta Pratiwi Putri dan Siti Saleha. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil kerja kami, yaitu teori belajar behaviorisme dan aplikasinya. Pengertian teori belajar secara umum. Teori belajar didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Umumnya, setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Teori-teori belajar. Pertama, teori kognitif, yaitu teori yang menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Kedua, teori behavioristik, yaitu sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, kebiasaan, atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. 3. Teori humanis, yaitu metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. 4. Teori konstruksi, yaitu teori yang bersifat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. 5. Teori Gestalt, merupakan percabangan dari teori kognitif. Teori ini muncul dari sebuah pikiran seorang psikolog Jerman, yaitu Max Wertheimer. Peranan dan pengaplikasiannya. Pertama, dalam proses belajar mengajar di sekolah. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Kedua, untuk mengaplikasikan teori behavioristik, seorang guru perlu melakukan beberapa proses, seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan atau reinforcement, pengulangan stimulus dalam bentuk berbeda. Ketiga, ada beberapa faktor yang mendukung teori humanis, yaitu peran kognitif pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif faktor yang membentuk individu. Dengan mengaplikasikan teori humanis, siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Keempat, lewat teori konstruktif, peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Kelima, dalam teori Gestalt, proses belajar seseorang dimulai dari mendapatkan informasi, kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan menyusun kembali informasi yang didapat dalam struktur yang lebih sederhana, hingga individu tersebut mampu memahami informasi yang coba disampaikan. Teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungan. Pendekatan behaviorisme berfokus pada membimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran dianggap berhasil ketika pembelajar berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi tujuan pada e-learning course. Peranan dan pengaplikasiannya, yaitu menentukan tujuan dan indikator pembelajaran, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Contoh, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang terlambat ke sekolah. Siswa disuruh lari di lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi teori ini tak selamanya buruk.
Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan atau reinforcement berupa pujian, hadiah atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Hal ini nampak mulai dari pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, bahkan sekolah tinggi. Mengapa guru perlu mempelajari teori belajar? Teori belajar dapat membantu guru memahami bagaimana siswa belajar. Dapat membantu guru untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dapat membantu guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Dan menjadi panduan guru dalam mengelola kelas, membantu guru mengevaluasi atau menilai proses pembelajaran, sikap guru serta hasil belajar yang telah dicapai. Membantu guru memberikan dukungan dan bantuan pada siswa agar siswa dapat mencapai prestasi optimal dan kesuksesan belajar. Dapat membantu guru membangun hal yang perlu diketahui dalam teori belajar, yaitu konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratan yang melingkupinya. Bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Faktor-faktor lingkungan, seperti fasilitas, alat, dan suasana. Apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Tahapan apa saja yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajar. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritik teori belajar, yaitu pertama mengenali tokoh, perjalanan hidup dan proses akademik yang ditempuh serta perjuangan yang ditempuh untuk menelurkan teori belajar yang dikemukakannya. Kedua, memahami konteks generasi, situasi zaman atau tahun yang melatar belakangi peristiwa kelahiran teori-teori belajar tersebut, serta proses kekinian dari teori tersebut dan perkembangannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.